Tere di sini. Untuk kalian yang udah follow Instagram aku dan sering pantengin Instastory aku sering banget nih share mengenai cuan yang aku dapetin dari berinvestasi saham. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ke kalian dan aku bakal kasih tau ke kalian secara detail gimana cara menabung atau berinvestasi di saham. Dan saham itu apa sih? Yuk kita mulai. Oke, di sini aku bakal jelasin ke kalian dulu. Pertama, apa sih saham itu? According many books yang udah aku baca, saham itu adalah surat kepemilikan dari suatu perusahaan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Artinya, ketika kita membeli saham suatu perusahaan, itu berarti kita telah membeli kepemilikan perusahaan tersebut. Contohnya nih, aku beli saham sebesar 100.000. Berarti tandanya aku membeli kepemilikan perusahaan tersebut sebanyak 100.000 rupiah. Tandanya aku punya modal nih 100.000 di dalam saham tersebut. Pada saat ini surat kepemilikan perusahaan tersebut sudah tidak berbentuk kertas ataupun fisik, melainkan berbentuk elektronik. Oleh sebab itu, kalian bisa beli saham atau surat kepemilikan itu lewat handphone, lewat laptop, dan media digital lainnya. Saham ini dijualnya tidak berbentuk satuan, melainkan dalam bentuk lot. Nah, lot itu apa sih? Satu lot sama dengan 100 lembar. Itu yang akan menjadi tolak ukur kepemilikan saham kalian. Apakah nanti kalau misalnya ditanya, kamu punya modal berapa lot sih di perusahaan tersebut? 1 lot, 2 lot, atau 3 lot? Ingat teman-teman, 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Contohnya, 1 lembar saham di perusahaan A harganya 30.000. Jadi 100 dikali 30.000 harga saham perusahaan tersebut, berarti kamu minimal membeli 1 lot yang adalah 3 juta rupiah. Nah, kalian gak harus beli 1 lot aja, kalian bisa beli lebih dari 1 lot tergantung modal yang kalian punya. Oke, apa untungnya beli saham? Beli saham itu untungnya dapat dibagi jadi 2. Pertama dari dividen, 2 dari capital gain. Oke, aku akan jelaskan sekarang apa itu dividen. Dividen itu adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada pemilik-pemilik perusahaan. Contohnya tahun ini laba perusahaan 100 juta. Nah, si perusahaan ini akan memutuskan berapa laba yang akan dibagikan kepada pemilik saham. Misalnya 50 juta. Jadi dari 50 juta tersebut dibagikan kepada pemilik saham sebesar Rp1.000 per lembar sahamnya. Misalnya kalian membeli hanya 1 lot yang sama dengan 100 lembar tadi, dikalikan 1.000 menjadi Rp100.000. Berarti kalian mendapatkan dividen sebanyak Rp100.000. Nah, yang kedua adalah capital gain. Setiap saham kalau performansnya bagus, dia akan naik. Otomatis sahamnya juga harganya akan naik. Nah, kalian akan mendapatkan cuan dari kenaikan harga tersebut. Jadi kalau misalnya nih hari ini kalian beli 100 dan besok jadi 200, selisihnya akan menjadi cuan kalian. Nah, capital gain ini bisa kalian dapatkan dan kalian miliki ketika kalian sudah menjual si saham tersebut. Kalau kalian belum menjual, namanya menjadi floating gain, teman-teman. Kalau tadi kita omongin untungnya saham apa, sekarang aku akan ceritakan ke kalian saham itu juga ada risikonya, guys. Contohnya, ketika kalian membeli saham suatu perusahaan dan kalian memilih asal-asalan perusahaan tersebut tanpa melihat bagaimana kinerjanya, tanpa melihat bagaimana perusahaan itu berkembang, kalian bisa kehilangan uang kalian karena sahamnya turun, guys. Jadi kalian bukan cuan, malah jadi rugi. Sekarang beli saham di mana sih? Beli saham di pasar modal. Pasar modal Indonesia yang ada di Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI. Nah, kalau kalian sering dengar di berita atau di Instastory aku ngomongin IHSG naik nih, IHSG udah 5.000 nih, IHSG lagi melemah. Nah, apa sih IHSG itu? IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan, yang artinya adalah harga rata-rata saham yang ada di pasar modal tersebut. Jadi artinya ketika IHSG menguat, itu tandanya rata-rata harga saham di pasar modal kita lagi menguat. Dan rata-rata kalau kalian lihat
harga saham di pasar pasti warnanya hijau atau naik semua. Nah, kalau naik itu tandanya kita akan mendapatkan capital gain yang aku jelasin di depan tadi. Kalau IHSG melemah tandanya apa? Kebalikannya, berarti harga rata-rata saham di pasar modal kita sedang melemah. Tandanya sebagian besar saham-saham di pasar modal Indonesia pasti turun. Sekarang aku akan jelaskan dengan detail langkah-langkah menabung saham. Yang pertama, tentukan dulu berapa besar modal yang akan kamu pakai untuk berinvestasi saham. Kalian bisa mulai dari 0 rupiah. Tapi kan kalian niatnya mau menabung atau berinvestasi saham. Jadi nggak mungkin kan kalian nabung atau beli kepemilikan 0 rupiah. Karena harga saham itu murah guys. Kalau kalian sering denger, aduh harus punya uang banyak ya buat mainan saham atau investasi saham, itu salah. Karena harga saham dimulai dari harga Rp5.000 sampai yang termahal Rp5.000.000. So, tentukan dulu kalian punya uang berapa sih buat masuk ke saham. Berinvestasi saham memiliki resiko yang tinggi. Oleh sebab itu, modal yang kalian gunakan harus dana dingin guys. Jangan uang darurat yang kalian pakai atau uang makan yang kalian pakai. Tentu saja yang penting adalah sisihkan dulu dana darurat kalian, sisihkan dahulu investasi yang aman untuk kalian seperti deposito atau emas. Baru kalau masih ada uang atau dana dingin, kalian bisa pakai di berinvestasi saham. Langkah kedua, tentukan dulu profil risiko kalian. Konservatif, moderat, atau agresif. Kalau aku udah masuk ke profil risiko yang agresif. Nah, profil risiko ini kalian ambil berdasarkan skill yang kalian punya atau ilmu yang kalian punya tentang berinvestasi saham. Ketika skill kalian sudah lumayan bagus atau kalian sudah punya banyak ilmu mengenai saham, kalian bisa di profil risiko yang agresif seperti aku. Kalian bisa lebih yakin mengambil keputusan membeli saham yang mana atau menjual saham pada saat tertentu. Untuk kalian yang mempunyai profil risiko konservatif atau moderat, kalian bisa memilih saham-saham yang memiliki bisnis modal yang baik. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga, tentukan sekuritas yang akan kalian pilih dan langsung hubungi customer service sekuritas tersebut. Seperti halnya menabung uang di bank, kalian kan harus membuka rekening banknya dahulu. Kalau kalian ingin berinvestasi saham, kalian pun harus membuka rekening bank di mana sekuritas itu juga memiliki rekening di bank tersebut. Contohnya seperti kalau aku sendiri, aku pakainya sekuritas Mirai Asset. Dia ada punya 2 bank, yaitu Mandiri dan BCA. BNI, BRI, MNC, juga bank-bank lain biasanya memiliki sekuritasnya masing-masing. Jadi kalau kalian punya rekening bank Mandiri nih, kalian bisa menggunakan Mandiri Sekuritas atau Mirai seperti aku. Daftar-daftar sekuritas yang sudah diverifikasi OJK ada di sebelah sini. Dalam menentukan sekuritas, kita harus lihat seperti di awal tadi, modal yang kita miliki berapa. Karena setiap sekuritas memiliki deposit awal yang berbeda-beda. Contohnya nih, aku kan tadi pakai Mirai, itu depositnya 10 juta. Jadi modal awal kalian harus 10 juta minimal. Tapi ada juga yang 0 rupiah, seperti contohnya sekuritas IPOT. Nah, IPOT ini kalian tidak perlu memiliki deposit, dari 0 rupiah saja kalian bisa buka rekening di sekuritas tersebut. Ada perbedaan lagi di setiap sekuritas yang ada, yaitu biaya administrasinya. Di dalam kamu membeli atau menjual saham tersebut, ada biaya administrasi sekitar 0,2% sampai dengan 0,5%. Perbedaan lain yang ada pada sekuritas-sekuritas yang ada adalah alat analisisnya. Biasanya semakin mahal modal awal sekuritas, mereka mempunyai alat analisis yang lebih canggih atau yang lebih baik. Contohnya dalam membaca chart atau informasi-informasi tentang laporan keuangannya. Langkah keempat, kalian perlu mengumpulkan berkas-berkas yang penting untuk membuka rekening sekuritas yang kalian hubungi tadi, seperti KTP, NPWP, rekening bank yang kalian miliki, dan kalian akan diwajibkan untuk mengisi form-form khusus untuk tanda tangan kayak di atas hitam dan putihnya lah, seperti itu. Saran aku nih guys, ketika kalian menghubungi customer service sekuritas, kalian mending langsung telepon aja dan langsung minta nomor WA orang yang bersangkutan. Dan kalian jangan pernah mau disuruh transfer uangnya sebelum kalian mendapatkan ID dan PIN dari sekuritas tersebut. Biasanya setelah itu kalian akan disuruh menginstal aplikasi di Play Store atau di App Store.
Nah, kalau aku nih pakai Mirai tadi sekuritasnya, aku tuh akan menginstal aplikasi namanya NeoHots. Ketika aku udah bisa dan udah mendapatkan ID dan PIN untuk membuka si aplikasi NeoHots tersebut, barulah kalian boleh mentransfer uang atau modal awal yang ditentukan oleh sekuritas tadi. Sebab kalau kalian nggak transfer modal awal tersebut, kalian bisa kena bunganya guys. Karena ada nih guys teman aku yang dia tuh cuman kontak customer service-nya lewat WA atau Telegram, terus dia disuruh transfer, bahkan dia belum kumpulin berkas, dia ikut-ikutin aja, yang namanya nggak ngerti apa-apa kan, dia ikut-ikutin aja dan ketika dia transfer, kontaknya hilang. Dia udah transfer uang, dia udah rugi duluan bahkan sebelum memulai dan berinvestasi saham. Langkah selanjutnya, langkah kelima, yaitu transfer modal awal kalian sebesar deposit minimal yang sudah ditentukan oleh sekuritasnya. Kalau di Mirai itu minimal 10 juta. Boleh mentransfer uang lebih dari 10 juta guys. Langkah keenam adalah tentukan investing atau trading. Apa sih bedanya? Investing, kalian tidak harus melakukan transaksi saham jual beli harian. Kalian bisa lakukan itu 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Nah, keuntungan yang didapatkan dari berinvestasi saham ini bisa melalui dividen dan capital gain juga. Dan cara membelinya ada dua, kalian bisa langsung lamsam. Lamsam itu kalian beli saham dalam satu waktu dalam jumlah yang banyak. Misalnya nih kalian punya modal 50 juta, kalian langsung beli dalam satu waktu 50 juta dalam satu saham langsung jebret gitu. Atau kalian bisa beli cicil. Beli cicil itu kalian beli pada hari ini 10 juta, bulan depan kalian beli 1 juta, bulan depan lagi kalian beli 1 juta lagi, dan itu terus sampai kalian mau jual lah si saham tersebut. Nah, di dalam investing kalian bisa memilih saham berdasarkan fundamental yang baik. Fundamental yang baik adalah manajemen yang bagus, laporan keuangan yang bagus, juga kinerja yang bagus. Biasanya investing dilakukan pada saham-saham blue chip. Nah, saham-saham blue chip itu adalah perusahaan yang memiliki manajemen yang bagus, memiliki laba yang stabil meningkat, tingkat float yang kecil, dan biasanya perusahaan itu sudah berdiri sejak bertahun-tahun lamanya. Saham jenis ini adalah saham yang aman untuk kalian berinvesting. Jadi untuk kalian-kalian yang tadi punya profil resiko yang konservatif atau moderat, kalian bisa pilih saham-saham blue chip untuk berinvestasi dan membiarkan saham-saham itu 1 tahun atau 1 tahun ke atas. Berbeda dengan trading. Trading artinya jual beli saham dalam frekuensi yang cepat atau yang sering. Seperti dalam waktu seminggu, dalam waktu sehari, bahkan dalam waktu menit. Untuk kalian yang punya profil resiko seperti aku yang agresif, kalian bisa memilih saham-saham untuk trading seperti ini dengan menganalisa saham-saham second liner. Second liner itu artinya perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi yang tidak terlalu besar dan likuiditas yang tidak terlalu tinggi. Trading ini memiliki resiko yang tinggi. Oleh sebab itu, jika kalian ingin trading, kalian harus terima resiko untuk rugi atau malah cuan yang sangat tinggi dalam waktu sehari atau beberapa jam. Nah, berbeda dengan investing tadi, trading memiliki keuntungan dalam capital gain saja, tidak dengan dividen. Karena dividen dibagikan setahun sekali, ada perusahaan-perusahaan yang 2 kali setahun juga sih bagi dividen. Cuman kalau di trading, dividen itu kalian tidak akan dapatkan karena kan kalian langsung bertransaksi pada saat itu juga, bahkan di bawah 1 bulan. Langkah yang terakhir banget nih guys, ketika kalian semua udah mengerti arti saham dan kalian sudah tahu mau pilih trading atau investing, ini adalah saatnya kalian tentukan dan pilih saham mana yang akan kalian beli. Saham blue chip atau second liner, kalian mau investing atau mau trading atau dua-duanya. Nah, kalau aku lakukan dua-duanya guys. Aku memilih saham untuk investing dan trading, dan aku lakukan di 2 akun sekuritas yang aku punya. Jadi aku punya akun sekuritas untuk investing dan akun sekuritas untuk trading. Dimana akun investing aku diamkan dan akun trading aku buka setiap hari, bahkan tiap jam aku cari capital gain-nya untuk cuan. Yang sering kalian lihat di Instastory yang aku sering share, biasanya itu hasil dari trading yang aku mainkan setiap harinya. Jadi semakin kalian belajar, semakin kalian punya skill yang kuat, kalian juga bisa cuan lebih banyak dan berhasil berinvestasi di saham.
Oke, sampai sini aja video aku kali ini. Semoga dengan video ini bisa membantu kalian untuk ikutin caraku berinvestasi saham. Ada pepatah mengatakan bahwa high risk, high return. Berarti semakin tinggi kalian mengambil resiko, semakin tinggi pula angka yang kalian bisa dapatkan. Salam cuan, bye!